Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan hanyut di bawah arus. Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pada masa kecil, saya bersama teman-teman beberapa kali mandi di sebuah sungai yang cukup lebar dan deras airnya. Sekalipun saya sudah biasa berenang, namun seperti biasa pulangnya pasti kena marah sama orang tua. Saya memahami kekhawatiran mereka, sebab memang beberapa kali terjadi ada anak-anak yang hanyut terbawa arus sungai. Anak-anak secara fisik kecil dan juga lemah, dan belum tahu bagaimana cara melawan arus. Jangankan anak kecil, orang dewasa sekalipun akan sulit melawannya jika mereka berada dalam arus deras dan kuat. Segala sesuatu yang lebih lemah dibandingkan sebuah arus tentu akan dengan mudah terseret olehnya. Anak-anak kecil ini tidak mengetahui bahaya yang bisa timbul akibat terseret arus. Mereka mungkin hanya ingin merasa senang bermain-main di sungai. Tetapi ketidaktahuan mereka itu bisa menimbulkan malapetaka. Dalam kehidupan ini, kita pun akan banyak berhadapan dengan berbagai arus berbahaya. Kita sering melihat atau mendengar orang-orang yang tadinya baik lalu berubah menjadi sesat karena terbawa pengaruh yang salah dari lingkungan pergaulan mereka. Kejatuhan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, sering sekali terjadi bukan karena mereka sendiri ingin berbuat dosa, tetapi justru karena hanyut di bawah arus. Terlebih lagi di akhir zaman seperti sekarang ini, berbagai arus penyesatan bisa tampil dari segala arah. Dari pertemanan, lingkungan, berbagai media sosial, buku bacaan, internet, bahkan lagu-lagu dan sebagainya. Dan parahnya, seringkali arus penyesatan ini hadir samar-samar, tidak terlihat kasat mata, sehingga kita tidak sadar ketika kita mulai terseret masuk olehnya. Jika kita membiarkan diri kita terus hanyut terseret arus seperti ini, maka suatu ketika di saat kita sadar, bisa jadi kita sudah sulit melepaskan diri lagi. Maka banyak korban yang akan jatuh akibat terseret arus dalam kehidupan seperti ini, di mana banyak diantaranya adalah anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tadinya hidup kudus dan taat. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita akan hal ini, bahwa karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah arus merupakan masalah yang dihadapi manusia sejak dari Taman Eden sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ketika kita lemah, maka akan sangat mudah bagi kita untuk terhanyut dalam berbagai kesesatan. Dan Alkitab mengingatkan kita agar terus berhati-hati terhadap kemungkinan seperti ini. Salah satu caranya adalah dengan benar-benar memperhatikan dengan teliti dan seksama akan segala sesuatu yang kita dengar. Memiliki kemampuan memilah-milah mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang harus diterima dan ditolak, dan sebagainya. Kita akan melihat beberapa sumber di mana manusia itu bisa tersesat atau disesatkan. Yang pertama, manusia itu bisa tersesat melalui pertemanan. Amsal 1 ayat yang ke-10, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Ini pesan yang sangat penting yang dihadirkan lewat Salomo. Arus penyesatan bisa timbul dari pertemanan yang salah. Hal seperti ini sudah sering kita lihat, bahkan mungkin sudah kita alami sendiri. Sebagai orang yang paling berhikmat, tentu Salomo sudah melihat adanya kecenderungan manusia untuk terjebak pada bujuk rayu orang lain. Salomo melanjutkan, "Hai anakku, janganlah hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Kaki orang berdosa digambarkan sedang lari menuju kejahatan.
Saudaraku, Alkitab sudah menegaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dan seseorang akan menjadi sama dengan siapa dia bergaul. Itu sebabnya kita diingatkan untuk tidak terjebak dan terseret dalam arus pergaulan yang salah. Yang kedua adalah pengajaran yang sesat. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Selain dari lingkungan pertemanan, Alkitab pun mengingatkan kita agar waspada terhadap nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang sesat. Ini adalah arus kesesatan lain yang sering sekali dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah baik, seolah-olah sejalan dengan firman Tuhan, padahal orientasi atau dasarnya sangatlah jauh dari kebenaran. Tuhan Yesus dan juga para rasul-rasul sudah mengingatkan kita akan hal ini, bahwa pengajar-pengajar palsu ini bisa tampil seperti malaikat terang dengan kemasan-kemasan yang mampu memperdaya kita. Orientasi pengajaran mereka adalah kepada kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan dalam dunia ini, dan cenderung mengabaikan kekudusan serta kedewasaan dalam Kristus. Terlihat seolah-olah benar, namun tidak selaras dengan tujuan dari iman kekristenan. Tidak hanya itu saja, sebenarnya ada banyak arus-arus lain yang bisa datang dari segala arah dan siap menghanyutkan kita. Berbagai arus ini siap menjanjikan banyak hal yang sepertinya membahagiakan dan nikmat, tetapi sebenarnya sedang mengarahkan manusia untuk lenyap dalam kenikmatannya. Ciri dari pengajaran sesat ini biasanya mereka suka menambahi kebenaran firman Allah. Maksudnya adalah mereka memberikan pengertian berlebihan daripada apa arti atau maksud yang sebenarnya dari yang tertulis. Mungkin untuk memberikan kesan wah atau menambah daya tarik dalam pengajaran mereka. Ada juga yang mengurangi kebenaran, ya. Terkadang-kadang apa yang secara eksplisit sudah tertulis dalam Alkitab, mereka buat menjadi sesuatu yang implisit atau abstrak. Bahkan mereka sering memberikan penekanan berlebihan pada bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan yang mendukung ide atau pikiran mereka. Saudaraku, firman Allah sudah dengan sangat jelas mengingatkan bahwa penyesatan itu akan semakin bertambah-tambah apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan penyesat-penyesat ini pun terlihat seperti pelayan-pelayan yang benar. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyesatan ini? Yang pertama, saudaraku, perhatikan dan kenali dengan baik dengan siapa kita bergaul. Yang kedua, pelajarilah firman Allah dengan teliti, tentu dengan metode-metode pembelajaran yang benar. Biasanya pengajaran yang benar dan murni itu dibangun dari suatu doktrin Alkitab yang sudah teruji. Kemudian berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk memiliki hati yang dapat menimbang. Melekatlah selalu kepada Tuhan, sehingga ketika pikiran kita sudah tidak mampu untuk menilai dengan benar, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mampu membedakan apakah yang kita dengar itu berasal dari Allah atau bukan. Sebagai penutup, mari menjadi orang yang lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Belajarlah menguji segala sesuatu. Kita wajib waspada karena kelemahan-kelemahan kita akan selalu siap untuk dimanfaatkan oleh si jahat untuk menyesatkan kita lewat berbagai arus penyesatan, baik yang terlihat kasat mata ataupun yang tidak. Oleh sebab itu, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. 2 Petrus 3:18. Kemudian, sehingga kita bukan lagi seperti anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu terus memimpin kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengatasi segala bentuk pekerjaan iblis yang berusaha menyesatkan umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Dari jalan-jalan-Mu, bahkan dari rancangan-rancangan-Mu. Itu sebabnya kami membawa kehidupan kami kepadamu. Mari anugerah-Mu Tuhan, pertolongan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang boleh datang dalam kehidupan kami,
kami tetap keluar sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang benar Tuhan, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi